Nah, apa nih Bu? Iya. Sini kan kami ini ada tentang masuk ke moderasi beragama. Iya. Yang ingin kami tanyakan tuh di sini ini agama Islam tuh mayoritas atau memang pure ya sini Islam gitu? Sini sih mayoritas lah. Mayoritas Islam. Tidak ada kayak di sini yang kayak agama lain Pak gitu. Ini kan sedesa tepang kacang lah gitu. Maksudnya yang mualaf. Yang bukan Islam, nonis Islam. Banyak ada. Banyak. Ada. Cuma enggak sekitaran Sini. 2% lah yang bukan agama Islam. Di sini enggak persennya. Nah, sekitar gitu. Tak sampai lah saya rasa lah. Gitu ada. Di mana Pak itu tempatnya? Di bagian ini ada bagian kelompok-kelompok orang-orang Cina gitu lah. Orang Cina, orang-orang Kristen di daerah Wonosari itu kan ada. Tapi kalau kita sini tak ada. Dusun Turba itu mayoritas Islam semua. Atau Bangsal itu ada Dusun Bangsal itu ada orang Cina. Tapi tidak banyak, ada beberapa rumah ya. Ada 2 buah rumah ya nggak orang Cina. Kalau Wonosari itu ada juga orang Kristen, ada juga orang Cina, ada juga, tapi tidak banyak. Cuma Cina Pak ya. Ada ini lah Pak, kayak tempat ibadah orang Muslim gitu. Tidak ada. Tidak ada ya. Tak ada. Nyebrang ya Pak. Tidak ada. Dia kalau anak ke arah seberang lah. Kalau mau ibadah deh. Kalau tempat kita tak ada rumah ibadah Kristen, tak ada. Tempat untuk orang Cina tempat apa? Pekong pun tak ada. Tak ada sini kita. Kosong. Memang tak ada rumah ibadahnya. Terus tuh kalau untuk pemuka agamanya di sini siapa Pak? Kalau tokoh agamanya kalau di sini ya saya lah. Bapak Pak Dusun. Saya. Terus Pak Amir Hamzah tuh dengan Pak Bujang Arpan tuh itu aja tokoh. Hamzah sama Pak Bujang Pak ya. Pak Haji Bujang Arpan itu ya. Haji siapa? Haji Bujang Arpan. Umroh ya Pak, tak ada haji Pak benar. Bujang Arpan ya lah. Untuk Bapak di sini ini udah berapa tahun? Saya Bisa tinggal di sini dan mengikuti perkembangan zaman Islam lah gitu. Saya kalau di sini sih saya ya umur sekarang udah 46 tahun. Jadi Berarti 6 tahun. ya kurang lebih segitulah. Memang orang sini memang. Oh memang lahir sini. Iya. Ayo Bapak, Ibu Bapak di sini juga. Sini, semua di sini. Jadi orang awal memang di sini. Almarhum kakek saya itu memang pembukaan di Sungai Jelawat sini termasuk sinilah, termasuk orang sinilah. Memang dari awal. Dari awal. Nama Bapak. Kakek kan? Kakek. Haji Muhammad Daud. Haji Muhammad Daud. Jadi Pak Daud nih bisa dibilang pemuka agama pertama di sini. Iya, tokoh. Tokoh pertama. Tokoh awal lah di sini. Masuk kalau di Jelawat sih. Tapi kami dulu banyak ke daerah Jelawat. Di sini dulu tokohnya banyak udah meninggal. Udah ada lagi dah. Tokohnya banyak udah meninggal. Terus untuk ini Pak, apa kan kalau misalnya kan tidak semena-mena Islam masuk gitu kan, tapi itu pasti ada yang namanya perantara. Kalau misalnya di sini ini yang kayak ngasih tahu dulu dari awalnya lah gitu, terbentuknya desa Tebang Kacang tuh kapan? Bapak tahu ya? Kalau terbentuknya itu Tebang Kacang, ini kalau cerita orang tua tuh tahun 1935. Oh iya. Memang ceritanya memang seperti itu. Sudah terbentuk Tebang Kacang. Dari belum ada desa gitu. Udah ada terbentuk memang Tebang Kacang. Nah, setelah kan kita udah termasuk pengalihan kepala desa tuh 1, 2, 3. Udah yang termasuk periode yang kelima kali penggantian kepala desa. 5. Cuma kalau dulu kepala desa kan sampai tidak ada penentunya. Dulu tidak ada. Kayak pemerintah itu aturan 6 tahun atau 5 tahun enggak. Kok selama-lama dia masih bisa menjabat, dia selama-lama lah kayak Pak Harto kan. Sampai 30 tahun kan. Nah, seperti itulah.
Jadi tidak ada waktu gitu Pak. Setelah waktu itu pemerintahan Pak Rani, periode itu dia 3 tahun berturut-turut, 15 tahun. Waktunya udah 15 tahun satu Pak desa tuh. Nah, barulah dia ke Sutaji. Nah, barulah lari ke ini, yang baru ini 2 periode kan. Itu Pak. Kalau yang dulu itu saya tidak tahu, tidak ada Pak ada. Ya dari Pak dulu kalau tidak salah saya dari Pak Haji Talib terus ke 1, 2, 3, 4, memang yang kelima memang ini. Yang pertama nih yang lama. Nah, Pak Habib Jauhari dulu tuh sekitaran belasan tahun enggak? Pokoknya sampai dia selesai gitulah. Nah, dan itu ceritanya tuh. Berarti kalau pemuka agamanya tuh dari awal-awal tuh Di sini kita kan banyak banyak tokoh-tokoh lah kan dari orang Jawanya ada, kan juga orang Bugisnya juga ada, macam-macam suku kan datang ke orang dulu juga ada kan, tak bisa saya hitung satu persatu tuh kalau untuk menuruni, tapi memang dari awalnya seperti itu. Baru ada tokoh agama itu kan orang dulu juga ada, nah, orang Jawa juga ada. Masuk kan kalau di sini kan di Wonosari itu kan ada namanya rumah ada Jawa di situ ada. Rumah ada jauh ke Wonosari tuh Pak. Paling ujung lah, dusun paling ujung. Ada memang rumah ada Jawa. Ada rumah kata kami sini rumah gede, rumah besar namanya. Ada memang rumah adat dia tuh. Nah, itu dari awalnya. Sini pernah kayak konflik dah gitu Pak, antar suku gitu. Tidak pernah. Melayu sama Tidak pernah. Ini dari awal kita saya rasa tak pernah konflik antara suku lah. Antara kayak kita mohon maaf lah antara orang Dayak sama orang dulu itu ya suka perang kan. Kita tidak ada lain ceritanya. Nah, mungkin kita selama ini tak ada lah. Aman-aman ya gitu. Tapi di sini mayoritasnya Melayu Pak ya. Kalau di sini ini mayoritasnya Melayu. Jadi kalau Melayu itu kalau ya seimbang bah sebenarnya kalau nak keseluruhan nih setebang kacang. Melayu ini kan dia hanya di pesisir pantai ya. sana ada suku lain gitu. Ada Jawa juga banyak. Di Wonosari itu mayoritasnya tuh kalau kita hitung tuh di sana 70% orang Jawanya. Khusus tuh. Ya gitu kita terbagi-bagi gitu, Pak. Ada berapa dusun di sini? 4 dusun. Nah, kalau Jakia itu kan termasuk kan orang baru lah kan tahun 2000 datang sini, dia kan termasuk orang dusun baru. Ya Teran lah datang ke sini kan, kalau kita nak hitung bahasanya pengungsi itu berat naga, masuk Teran lah yang pindah ke sini lah. Migrasi. Baru dia tahun 2000 baru datang kan sini. Tapi kalau kita hitung kan udah ada 22 tahun lah ya. Tahun 2000 kan. Itu orang lain Pak. Sedang kan. Terus tuh Pak, banyak sebenarnya kami tanyakan nih Pak. Ya, dapat intinya saya bisa menjawab seadanya aja. Bagaimana cara Islam menyebar di daerah ini? Apakah kayak misalnya ada pengajian khusus atau memang kayak yaudah dibentuknya masjid kita sholat gitu? Kalau kita dengar cerita orang zaman dulu sih, dia dari masjid dulu. Berarti masjid nih Bukan nih, ini masjid udah yang baru. Masjid ini udah 3 kali pindah. namanya di mana Pak? Pertama nih di RT 08 nih, di sampingnya rumah ada Pak RT Jusman tuh. Dulu masjidnya di tepi sungai. Diangkat ramai-ramai kedakan oleh masyarakat sini. Iya. Kayak ambil kasih curug panjang kan, diangkat, lalu digeser. Asli memang itu sejarahnya. Masjidnya di tepi sungai kan. Gak puas nih, karena udah mungkin longsor kan. Diangkat lah ramai-ramai sekampung. Nggak longsor, dialihkan ke darat. Di darat itu dipindah kemana Pak? Ini Pak. Setelah itu baru masjid yang ini. Baru pindah yang Baru nih. Iya. Memang dari dulu namanya Nurul Iman.
Dulu Liman. Sultan. Berarti di sini mak apa kayak zaman raja itu masih belum ada sultan begitu tuh Pak? Nggak ada, Nggak sini nggak ada. Berarti di sini pengukuhnya itu tokoh agama aja kan Tokoh Pak? agama ya nggak ada. Yang model kayak model kan ada keturunan raja lah kan. Darah biru sih tak ada, semua darah merah semua sini. Nggak ada. Terus kalau adat perkawinan di sini tuh kayak gimana Pak? Kalau adat kita Melayu ini kan ya Biasa gitu. sekapur siri, pantun, ya seperti itu. Kapur siri pasti lah tuh kalau adat Melayunya, pantun. Itu memang tradisi dari dulu gitu. Pakai cucur mawar, memang dari dulu tuh. Sampailah tradisi sekarang ini ndak disilang lah kan. Kita ikut lah kan. Yang penting kan ndak melanggar aturan agama lah kan. Sepanjang itu atau tradisi ini ndak boleh dibuang kan. Malam-malam namakan adat kita mana nak buangnya. Adat itu kan berjalan seiring. Nah, seiringnya waktu itu tetap berjalan. Mungkin hanya digeser-geser sedikit ya perubahannya. Berarti sini kalau perkawinan itu masih dalam konteksnya Islam ya Pak, tidak ada kayak buang-buang, sudah ada di sini kan? Kalau zaman dulu, menurut cerita datuk saya, kalau nak kawin tuh tak ada ketemu perempuannya, hanya ngintip ya perempuannya. Mana laki aku katanya tuh, lo menurut cerita datuk saya nih. Jadi kalau dijodohkan tuh yang mau bagus mau enggak perempuannya, nanti udah mau anak barulah. Kayak taruh lah ya Pak. Kayak taruh kalau zaman dulu. Kalau cerita datuk saya tuh seperti itu. Berarti awalnya masuk pernikahan ini kan Pak kan kayak taruh tadi tuh. Iya, taruh nah, kalau zaman dulu. seiring Asli. berjalannya zaman kayak sekarang nih kayak ketemu pacaran itu kawin kan. Tapi melalui adatnya itu sekapur siri, pantun dan cemawar. Siap, cemawar. Dimasuk nih. Berarti tidak ada yang kayak miskin tidak ada kan? Tidak ada. Biasa aja. Berarti Kalau zaman kita cerita ni maka dari mandikan orang meninggal, bagian dari segi agama. Dulu man ceritanya tuh setiap orang meninggal taruh keris di perut, kan? Pokoknya keris tuh orang meninggal dulu kayak code gitu kan, simpanlah di dadanya. Kalau meninggal yang segi agamanya nih dulu nih berjalannya waktu ya sedikit demi sedikit ya. Ini kan tradisinya kita hilangkan. Seperti itu. Dulu kalau mandi kan setiap nak mandi itu aku di bawah orang mandi itu aku harus dikasih buluh apa? Buluh katanya untuk syarat entah apa enggak tahu lah. Kalau sekarang kan enggak kita pakai lagi dah. Nah, kalau segi agamanya tuh banyak dulu sini cuma sedikit demi sedikit saya bersama dengan tokoh agama lah, termasuk saya sendiri lah kan. Ya kalau memang itu tidak ada menyangkut masalah agama kan enggak gitu kan. Tapi enggak usahlah kita bawa. Ini kita kan cukup kan bahasanya dimandikan kan, dikapankan, sholatnya baru dikuburkan itu aja. Iya betul. Keris jadi saya terkejut gak? Berarti dibawa sampai dikubur? Enggak. Pas dimandiin ya? Sebelum dimandikan tuh. Sebelum dimandiin. Taruhlah keris pokoknya senjata lama lah kayak model kan. Kalau sini kan banyak yang pakai codek, kalau ada keris itu keris. Seperti itu. Seram enggak dulu nih sini. Enggak. Memang kita nih cerita zaman dulu enggak tahu ya. Kenapa yang sampai disimpan keris di dadanya gitu kan. Kalau cerita meninggal kan. Maka sedikit demi sedikit tradisi itu tuh kita buang. Dulu kan kalau mau mandi kan bebas ya, tak pakai tutup, siapa pun boleh mendang. Sekarang dengan bejana saya kan marah, tak boleh lah, gitu kan? Ada aibnya dulu. Jadi di sini ini termasuk untuk pengaruh agamanya dengan berjalannya waktu, alhamdulillah lah, udah enggak ada. Kalau dulu ada ngasih makan tahun. Setiap tahun tuh bagi makan kampung, pasang anca, jadi ujung kampung sana, kasihkan lepaskan ayam segala apa. Sekarang udah ada lagi. Sedikit demi sedikit kita geser, dah itu tradisi itu.
Masa pula setiap tahun kata untuk buang penyakit. Asli itu loh. Masa ngancak tuh. Setiap tahun tuh minta sumbangan. Buat hilangkan. Masa ngancak kasih ayam lah itu. Ayam udah dipotong, ayamnya hidup, telur segala pun. Takut gak gitu. Ya lah kan, kalau udah seperti itu kan pakai mistis dah rasanya gitu kan. Padahal itu dah bukan aturan kita. Karena dulu memang kayaknya ketua adatnya kayak ada. Saya pikir bukan gak ketua adat. Nah, karena orang dulu itu bawanya orang dia tinggal di seberang tanah orang itu. Cuma dia termasuk yang mengetuai sini, Bang. Islam, Pak. Orang Islam. Tapi pakai gitu. Adat kayak gitu tuh. Nah, sedikit demi sedikit ya kita hilangkan lah kan. Sampailah sekarang udah ada daging gitu dah. Udah aman lah kan. Berjalannya waktu. Saya untuk menghilangkan itu mau ribut sama orang sampai kelahi itu. Kelahi. Iya, itu kan ada. Nggak terima. Saya bilang kan kok nak minta sumbangan kan, nak minta apa kan nggak dibolehkan. Itu pasti bilang kan syirik. Iya, syirik sih. Wah, dia baca dengan bahasa dia udah berdalih kan. Itu kan asal dari pusat kita lah awal. Saya pun tak tahu gak ngomong apa dia kan dalihnya itu kan. Tak tahu lah dalih dia kan. Dulu seperti itu, cuma sekarang udah kita hilang lah. Terus tuh yang di sini ada organisasi Islamnya gak, Pak? PNU atau memang Muhammadiyah atau gimana? Kalau sini kita tak ada. Berarti masih masuk ke Syafi'i, ikut masuk Syafi'inya. Syafi'i lah, termasuk Syafi'i lah. Tidak ada kita NU, tidak ada Muhammadiyah. Nah, pokoknya satu lah gitu tadi itu. Kita ikut pemerintah lah. Dari awal ikut pemerintah lah itulah. MUI. Buktinya nih masjid terus. Nah, di sini Pak, metode Islam tuh di sini tuh pakai Salafi, pakai Sunni atau pakai Sufistik? Sunni gitu. Sunni. Kita Sunni. Kita Sunni Rasulullah lah, Sunni lah. Berarti Sunni. Tidak ada yang masuk. Berarti di sini nih bisa dibilang desanya enggak yang aneh-aneh lah Pak ya. Masih dalam kategori lurus lah. Iya lurus lah. Enggak ada yang aneh-aneh. Cuman di awal ya tadi nih kan yang apa yang minta sumbangan buang-buang tuh kan. Itu habis dulu. Oh, itu dah. Sekitar zaman tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2000 tuh masih berjalan. 2000-an. Masih berjalan tahun 2000. Akhirnya sampai selesai. Kami teman toko di sini kan. Budak-budak nakal itu dicurinya ayam, telur dicuri kan. Bagus dimakan kan dia. Kan ancamannya siapa yang makan barang itu nanti kita ada bengkak perut. Ada agak bengkak perut saya waktu itu kawan-kawan aku. Habis digoreng budak telurnya. Digoreng, ayamnya disembelih budak lah digoreng. Dibakar, digoreng. Ayamnya tuh hidup gitu. Hidup. Ayam hidup ada, ayam mati ada. Ayam jogo gitu, ayam jogo. Jogo besar. Tangkap budak lah, ada itu bertambah kan. Digoreng orang ini lah kami lah. Yang budak-budak degil gak. Itu dulu. Seperti ini kan buktinya menyebar Islam kan masjid. Bukti dari sini Bang. Sejak pas tidak ada organisasi dari sejarah maksudnya daerah ini pernah kan? Tidak ada konflik kan Pak kan? Di sini tidak ada konflik. Konfliknya yang Bapak tuh cuma ini ya, ini sedikit nih kan yang apa buang-buang tuh. Itu konfliknya. Konfliknya itu ya. Itu dari segi agamanya kan. Kalau sosialnya Pak? Konflik sosial tidak ada ke? Tidak ada. Itu pun tidak ada sosial. Iya sih, pas ini sih kayaknya. Biasa ya. Ya kalau ribut sedikit itu biasa lah. Tapi kalau sosial nak sampai enggak ada. Kita aman-aman ya. Salah paham doang. Salah paham ya itu biasa. Kalau waktu pindahan desa Zakia Pak, ada enggak? Enggak ada sampai sekarang. Yang waktu mereka masuk sini gitu enggak ada ke konflik apa segala macam enggak ada. Enggak ada. Pokoknya 22 tahun ini mereka enggak ada bikin keributan lah. Jadi itu ada bahasa mereka berjanji itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu terhadap mereka terhadap kami. Tapi kan mereka juga degil lah. Ada tanah kita tepi sungai pun dia nak ngambil, tapi kita tidak pernah ribut lah kan. Tak pernah lah itu. Berarti itu atas patok itu kayak.
Ya termasuk itu tanah mereka itu kan tanah kami di sini juga kan. Iya sih. Ya, termasuk tanah kita kampung nih kan kita sini yang ngasihkan dia tuh. Orang-orang sini yang ngasihkan dia tanah tersebut. Tanah mereka itu sebenarnya. Yang tersebut ada perjanjian gimana? Dulu sih tak ada. Dari GRTT pun tak ada gitu di Bukit Kedas kan. Kok sekarang kan perusahaan langsung ada GRTT. Nah, kita nggak tahu lah entah ketuanya entah apa yang makan gitu kan. Tapi saya rasa tak ada tuh. Kalau di sini nih Pak, kalau misalnya kan rumah ini kan samping-samping sungai kan. Nah, itu tuh tanah memang hak milik dia atau memang kayak tanah udahlah buat sini aja lah kan kosong gitu. Ya itu memang tanah dulu kan hanya ada kepalanya memang. Cuma kan dijual lah. Nah, berjalannya waktu dijual. Nah, sini bisa dihitung tanah nih. Termasuk sini dulu kan ketuanya pun saya lupa nama dulu orang tua tuh. Di sini ini kelompok-kelompoknya kalau termasuk yang tuanya tuh bapak-bapaknya kayak model Pak Osman Damin tuh Madamin, Mat Indi. Nah itu emang dia orang tua sini dulu. Asli dia di sini nih. Saya nama bapaknya saya lupa. Itu orang-orang anak memang dulu. Tanahnya pun tanah-tanah itu ya dia. Termasuk tanah dia lah kan sekarang banyak dijual lah kan. Kalau di sini ini memang tanah datuk saya asli. Ini tanah datuk saya asli nih. Ada datuk asli kasih ke paman saya meninggalkan dihibahkan dengan paman saya nih. Rupanya anaknya toko nih anaknya. Nah gitu bah. Di tanahnya memang asli tanah datuk saya nih. Di sini tanahnya. Kalau sini kami itu tidak ada orang lain ada beradik, itu dijual setelah beralih kepada itu kan semasa masih hidup dijual. Semasa paman saya masih hidup kan, dijual lah sama kami ini kan berjual beli dengan Pak Muda nih. Oh, jual sekeluarga. Sekeluarga jual dulu bang di Kapling dulu sih murah, cuma 800.000 ya. Oh sekarang sih dah main 5 jutaan lah kali kau mau lah orang jual. 5 jutaan ya. Iya ini kayak lah, tapi tidak besar lebarnya. Untuk tanah ini ya untuk rumah. Kayak saya ini kan beli 8 meter aja. Panjang ke sana tuh 16 meter ya ke darat tuh. Sebesar lebar tanah ini lah. Makin ke dalam sana makin murah atau makin mahal Pak? Kalau sekarang sih orang itu udah jual kayak model per meter dah. Kalau dulu kan jual bulat ya, berapa mau beli nih misalnya 10 juta ya 10 juta dibayar. Kalau dia hitung tanahnya dulu. Itu Kalau sekarang per meternya Pak? Per meternya lumayan lah sekarang nih. Udah 6 ribuan di sini. Rupiah. 6.000 rupiah per meter. Per meter. Berarti kalau 1 hektar berapa? 60. 60 juta. Iya. Itu masuk murah sih masih. Murah lah. Sini kan termasuk SOP-nya kan kita dari BPN kan ada ukuran lah. Standar tak boleh lebih daripada itu. Nah, maka orang jual kan segitu lah harganya. Kadang-kadang sekarang kalau yang udah daerah kini itu udah mahal. Cuma sekarang ini mana lagi yang mau situ dah. Kalau ada orang-orang Cina nak beli untuk anak itu kan diberi lah malah mahal. Sampai 10.000 semeter. Paling tinggi 10.000 sini. Per meter. 100 ya. Besar lah. Kalau di Ponti mana mau? Semeter ya main udah 100.000 kalau di sana kan. Sekapling terakhir 2019 tuh 110. Di daerah Dansun tuh. Saya kira 1 LB kan. Dapat Jauh lah. Dapat sektor sih. Kok sini jauh. Maka orang-orang kota banyak yang beli tanah di sini. Murah. Paling 9 juta aja. Kalau tanah dekat pesisir kebun sana 9 jutaan ya. Banyak orang-orang kota beli di sini. Dia tanam sawit, ada orang sini kan malah tanam sawit. Tapi lama gak sawit itu Pak ya berapa tahun? Ya, 3 tahun udah buah pasir dah. Udah pas 12 Udah buah pasir dah. 3 tahun udah buah pasir. Karena sini setahu saya dia beli orang mana ya? Lupa saya ini.
Ini Panglima Aim pula rumahnya tidak jauh dari situ. Panglima Aim tuh masuk dalam tuh dia beli. Ini udah 3 tahun udah buah pasir dah. Udah tinggal panen tuh. Udah tinggal panen dah. Bibitnya tuh Pak ngambil dari sini kayak gitu Pak ya. Belilah kita bibit. Bibitnya kurang lebih 30.000 satu pokok. 30.000. Maka orang kota sekarang banyak pindah ke sini kalau berkebun. Yang penting aksesnya kan bisa untuk menuju ke kebun. Banyak beli. Banyak orang kota beli sini dengan sayur tuh. Ya saya lah. Bawakan ke orangnya kan. Beli tanah kosong. Susah ya sih Pak kalau merawat sawit tuh Pak. Kalau sawit, ya susahnya dari awal ya. Kalau udah jadi, udah tumbuh tuh, enggak susah. Pupuknya gitu Pak ya. Mana kan di kebun ya 6 bulan sekali pupuk. Di kebun tuh 6 bulan sekali pupuk. Lagi awal ya tuh makin mau tuh pertumbuhan kan. Tuh setiap bulan ada macam-macam pupuk lah kan. Kalau sekarang mana perusahaan? Di kampung nih pun adik saya tuh mana di darat tuh pernah pupuk, jarang lah pupuk. Bagus ya panen setiap bulan. Pasti kalau sawit itu kalau udah panen, sawit itu kalau udah setiap bulan pasti kalau panen. Biasa paling kecil. Kemarin yang harganya 3.500 tuh, nah itu yang banyak orang tuh, yang hasilnya banyak. 1 ton dia udah 3,5 juta kan? Itu kan jual di Tengkola, jual dengan orang beli eceran. Waktu itu di pabrik tuh udah 4.000 gitu sawit. Waktu tengah naik benar. Luar biasa sini sawit. Makanya lah sini kan kalau orang plasma itu kan kadang sebulan dapat 800. Paling rendah sini ini ya kemarin udah dapat 500 lebih sebulan. Maka sini kan dibantu dengan hasil plasma lah perusahaan tuh. 600.000. Kemarin pernah 900.000 sebulan. Itu belum sawitnya baru segini. Baru 7 tahun. Sawit. Kalau yang di depan posko gitu tuh Pak, bisa dipanen gitu. Ini posko. Ah itulah kayak gitu kan. Oke. Kan baru kayak gitu semuanya. Itu masih hitam. Ini kan buah kan gini setengah bulan baru sekali panen orang tuh. Jadi 1 bulan 2 kali panen. Kalau sawit ini 2 kali panen, enggak hari-hari. Kalau perusahaannya kan dia kan karena luas, kan dia diganti. Misalnya ini kan blok ini dibiarkan dulu enggak dipanen. Dia panen blok ini. Itu Pak. Dia ada hitungannya. Jadi enggak semuanya dipanen, nanti bagaimana putarannya? Gile kan. Kok 1.000 lebih hektarnya kan luas. Ini lumayan kalau enggak dibantu plasma masyarakat sini. Udah dibantu dah hasil plasma. Berarti Sini ini termasuk plasma banyak. Ada 2 perusahaan. Adalah dapat dari perusahaan ini dapat sekian, ini sekian. Jadi terbantu lah masyarakat itu kena kebun tuh. Lumayan lah. kan masih ada perusahaan itu nggak ngasih itu. Oh kasih sini. Kasih. Ya tinggal lah biasa ribut-ribut kan kalau plasma tidak keluar kan. Dengan orang-orang kampung ribut tidak keluar. Sampai 2-3 bulan tidak keluar mereka ribut tuh. Kemarin pembagian tempat saya kan. Senyap lagi. Astagfirullahaladzim, senyum. Saya diminum lain. Iya Pak. Boleh itu tidak pitanya. Tanam sawit kita. Sini kalau untuk ke depannya, kalau kita sama-sama mau panjang umur dan rezeki lah. Kalau ada lebih boleh percaya tanah di sini. Betul. Karena lebih murah, terjangkau. Sini aksesnya mudah kan? Kita jualnya kan sini cepat. Ada yang pembeli. Bebas sekarang kita mau jual kemana. Ada pembelinya. Nah di tempat kita pun orangnya datang. Kita tinggal jual taruh di depan tuh orang beli. Masuk sepitnya. Kan akses sungai kan ada. Sungai ada, sejalan pun ada. Nah kalau sini kalau untuk sawit, kalau mau untuk ke depannya kebun boleh. Banyak tanah-tanah kosong yang harganya murah gitu Pak, dijangkau. Banyak orang kota sini yang beli tanah sini murah. Iya saya. Kalau di sini di kampung ini udah banyak yang bersertifikat. Kalau yang di sana tuh masih SKT. Karena kan
BPN kan belum bisa masuk ke sana kan. Kalau di sini kan kemarin kan memang ada program pemerintah enggak bayar tuh. Hanya bayar suratnya 250.000 untuk administrasi apa? Untuk apa? Materai lah, uang materai itu lah. 250.000. Besak kebun macam mana 2 hektar pun tetap itulah dibayar. Udah sini tanah orang udah rata udah bersertifikat nih. Sini udah rata bersertifikat semua dah. Sampai Jelawat tuh. Nah, satu desa sudah bersertifikat semua. Karena ada program pemerintah. Waktu itu 1.000 hektar programnya itu. Ke sana ini sudah termasuk dah aman. Nah, kalau yang tanah kita yang di sana tuh yang dekat kebun perusahaan itu tidak ada sertifikat cuma berbentuk SKT. Kan itu kan masih bisa dibilang tanda bukti bahwa itu punya kita sih. Cuma aman kalau kita nak beli itu aman. Tanah tuh luas, semua orang kerja karena tak ada. Luas sana tuh sana. Tanah masyarakat yang masih kosongnya di sini masih 270 hektar. Itu tanah masing-masing tuh. Mana yang dikerjakan? Masih kayak model hutan bawas itu, Pak. Tidak mau masyarakat mau misalnya tak kuasa nak nunggu-nunggu kan? Kan kita mau kadang-kadang ada juga peminat yang kontraktor yang kecil lah kan, kali gak mau berminat. Banyak itu. Masih tanah-tanah kosong. Kalau untuk sawit boleh lah. Kemarin Pak Dil pun nanya. Silakan Pak Dil kalau kau nak beli sawit sini banyak. Kalau kau nak beli limbahnya, silakan tak ada. Dia kan cari limbah sawit itu di sana di pabrik dia bilang. Kau mang ada dia bilangan bisa saya kan tak ada lagi dah. Pak isi itu loh Pak nama, beberapa pekerjaan sama pendidikan terakhir. Saya tulis tak ada ini. Walid tuh mana gak tuh? Nah, kalau walid ini tergantung itu gak. Kalau walid, kalau yang lama macam Pak Busrah tuh, nah itu udah asli pertama dia buat. Oke dia banyak sampai 3 kiloan per bulan. Sekilo tergantung, kadang sampai 15, paling rendah 8 juta. Umur dia tuh lah 40 tahun lah. Kayu orang sini nih. Haji lah. Iya. Aku yang haji besar. Istrinya tuh udah gak Pak? Udah. Boleh tuh. Itu kan? Tanya tuh. Ini Itu nanti dari kami ya. Ada lagi apa pertanyaan? Ini sih udah semua nih. Oh, lagi apa? Bagaimana dengan tradisi bercerita Islam yang berkembang dari apa? Oh, ini nih maksudnya kayak tradisi Islam di sini, Pak. Apa aja kayak misalnya Maulid atau kayak misalnya pengajian itu kan juga masuk tradisi kan? Kalau di sini setiap acara besar itu kita buat di masjid. Setiap Maulid, Isra Mi'raj, yang kita buat dari dulu memang kita buat. Tetap kita buat, bikin. Tetap. Oh buat, kita baca doa kan, Isra Mi'raj. Pokoknya hari besar kita buat. Masuk. Itu tak pernah kita bawa tuh, setiap tahunnya pasti Maulid, Isra Mi'raj. Nah itu sih bagilah. Berarti tidak ada tradisi-tradisi Islam yang kayak yang lain, Pak? Jangan dari jangan aneh lah kita di sini. Kalau dulu banyak, cuma udah kita hapus sudah pelan-pelan dah. Zaman ada besar Islamnya. Berarti kita harus bersihkan. Nanti. Nanti itu. Deh, ada yang nanya kita. Iya. Sudah mana daerahnya? Mana Pak? Dari mana? Saya. Adil. Aduh, udah tak? Oh, belum balik dia dari mana? Baru malam. Kemarin saya balik. Oh, semalam dia balik. Lagi mau ngambil barang Ada barang yang mau diambil. Jam kayak itu. Udah lah mungkin ini apa yang mau kami tanyakan. Cuma nanti
pasti juga melibatkan masyarakat gak kan? Jadi itu nanti. Tapi ini inti pokok dari Bapak ini bakal kita pakai untuk ke masyarakat kayak gimana ke depannya Bang Kacang nih. Udah ya. Ya Pak, makasih Pak ya. Makasih banyak Pak. Ayo.